when you can do the things that I can, but you don't, and then the bad things happen. They happen because of you. Halo sampai kawan, balik ke channel gue pembahas komik, masih bersama gue Ardi Batas. Akhirnya kita sampai ke bagian akhir dari cerita Marvel Zombie Resurrection. Jadi di bagian keempat ini sebagai bagian penutup, tapi ada tapinya. Di bagian akhir cerita kita menemukan suatu info baru, tapi nanti kalian akan tahu pas gue ceritain di bagian akhirnya. Ya udah, kita langsung ke ceritanya, ke cerita buatan Philip K. Johnson, yaitu Marvel Zombie Resurrection, volume 2 2020. Peter Parker menerobos masuk ke tempat persembunyian di mana Miles Morales, Doctor Strange, Warlock, Forge, Moonstone, Bucky Barnes, Vision, sama Electro berada. Di situ Peter memohon, tolong selamatin dia. Tapi di situ Doctor Strange merespon dengan mengatakan, maaf Peter, tapi untuk hal ini aku nggak bisa. Dengan emosi meluap sambil berlinang air mata, terus Peter berkata, gue nggak terima maaf tadi. Lu bilang kalau semua yang ada di sini nggak ada satupun yang bisa nyelamatin satu anak yang sekarat. Satu anak doang. Dengan ekspresi sedih, Warlock merespon, aku bisa dengan bantuan Doctor Strange, aku bisa menyelamatkannya, tapi hasilnya tidak akan seperti yang kamu harapkan. Terus cerita melompat ke masa kini. Kita ngelihat versi respon dari Susan Storm, gigit leher Franklin lagi, tapi dia kaget ternyata giginya bukanlah daging, melainkan kabel-kabel. Di situ Sue lalu berkata pada Peter, apa yang telah kamu lakukan? Ini bukan Franklin Richard, ini adalah seekor palangs. Di situ Franklin juga terkaget. Melihat setengah tubuhnya kini mewujud menjadi robot dengan sirkuit yang sama seperti Warlock. Peter, apa yang sebenarnya terjadi? Peter lalu mulai ngejelasin semuanya. Kalau dulu Warlock membuat tubuh baru untuk Franklin dari senyawa teknik organik. Terus Doctor Strange dengan sihirnya mentransfer kesadaran ke tubuh baru yang dibuat Warlock. Sebelum akhirnya tubuh lamanya kehilangan jiwanya mati. Karena hanya itulah satu-satunya cara untuk menyelamatin dia. Peter terus minta maaf ke Franklin karena telah menyembunyiin semuanya. Tapi hal tersebut terpotong Susan yang marah pada fakta tersebut. Kamu membuat kami kehilangan sang maha kuat. Lihat saja, kami akan merobek tubuhmu karena perbuatanmu itu. Tapi di panel selanjutnya kita ngeliat yang tubuhnya terobek malahan Susan oleh Valeria yang terlihat sedih karena menyadari ibunya serta semua orang yang telah berubah sebenarnya sudah mati dan gak bisa diselamatin lagi. Pertarungan hebat pun terjadi. Para Respawn mengepung Peter CS, tapi bantuan datang dari para Eno yang dimuntah oleh Cui sang Parker, yang di dua isu sebelumnya menelan mereka bulat-bulat di palang Swall. Magic yang lagi fokus untuk menyerang Blade dipenggal kepala dari belakang oleh Wolverine dan memberi kesempatan untuk Franklin merebut Soul Sword darinya. Di saat semuanya sedang bertarung untuk membuat jalan ke Galactus, kita ngeliat MJ yakinin Peter. Kumohon Pete, jangan tinggalin aku lagi. Peter sambil terbata-bata ngejawab, gue gak bisa MJ. Di situ terus Valeria ngelemparin fakta yang sama yang dulu diungkapin Peter ke dirinya. Pete, jangan, kamu benar sama ini. Mereka sekarang bukanlah keluargamu lagi. Ngedengar hal tersebut ngebuat Peter berlinang air mata. Dia terus ngomong, bukan keluarga gue lagi. Gue sayang sama lu Beb, dimanapun lu berada. Terus kita ngelihat Spidey mengayun pergi, ninggalin MJ sendirian. Dia bergabung bersama yang lainnya terbang di bulan. Terus kita ngelihat beberapa respon musuh Nana yang sudah kepayahan dan kecepatan maksimalnya. Maksa dia buat ngirim Peter CS ke sarang Galactus dengan tinju roketnya. Sedangkan Nana sendiri meledakin dirinya untuk misahin Peter CS dari para respon mengejar mereka. Karena usaha terakhir Nana tadi, akhirnya Peter CS sampai ke dalam kepala Galactus. Di sana Valeria mengeluarkan senjata berbentuk tangan yang diselimuti energi yang dia buat di isu sebelumnya. Yang ternyata pemilik tangan tersebut adalah Remy LeBeau alias Gambit. Dia berencana menggunakan kekuatan mutan Gambit untuk ngeledakin Galactus. Buat yang gak tahu kemampuan Gambit ya, dia punya kemampuan buat ngisi benda apapun dengan energi dan ngebuatnya meledak. Kayak kartu yang biasa dilemparin tuh, kan dia ngelempar kartu sedar ya meledak. Tapi dia emang lebih milih benda-benda kecil yang dia isi energi biasanya. Soalnya makin besar benda yang pengen dia ledakin, semakin lama juga dia perlu ngisi energi ke dalamnya. Terus balik lagi ke cerita ya. Zombie Silver Surfer tiba-tiba aja muncul, berusaha ngantin apapun yang Valeria rencanain. Tapi dia malah diserang balik oleh Franklin yang berpenuh kemarahan. Karena wabah Respawn telah menelan korban orang yang dia sayang. Franklin terus ngejar Silver menjadi dua dengan Soul Sword. Tapi gak lama setelahnya gerombolan Respawn muncul ngepung mereka semua. Valeria terus ngasih tanda dan dia berkata, Bawa mereka semua keluar Franklin, orang itu tahu gimana caranya. Ayo, sekarang. Soul Sword di tangan Franklin menyala terang membawa mereka pergi dari sana. Dan sesuai rencana Valeria, Galactus pun meledak membunuh seluruh Respawn yang ada di sana. Terus kita diperlihatkan cerita ngelompat ke 1 bulan kemudian. Kita diliatin kayak semua Respawn udah hancur bersama dengan ledakinnya Galactus bulan lalu.
Kita sekarang ngelihat Peter CS bareng Viv Vision sekarang tinggal di sekolah Xavier yang udah dibangun ulang. Kita ngelihat Val sama Viv kayak yang asik lagi ngebangun ulang Nana. Terus di situ juga Blade ngajarin Franklin teknik pedang. Dan juga ada Wolverine yang sekarang udah pulih lagi badannya, tapi matanya masih buta. Terus Peter nanya ke Wolverine, apa rencana lu selanjutnya Logan? Wolverine terus ngejawab, gue pengennya bikin ini sekolah jalan lagi, tapi gue gak tahu ntar bakalan kayak gimana. Yang jelas di dunia sekarang mutan masih ada dan mereka masih butuh X-Men. Oh iya, lu sendiri gimana? Peter terus ngejawab, anak-anak sekarang bukan bocah lagi, mereka jelas sudah bisa ngejaga diri mereka masing-masing. Gue sih niatnya abis Nana aktif lagi ya, gue bakal balik lagi beraksi jadi pahlawan. Lagi pula kita butuh sesuatu kan yang bikin kita bisa maju lagi. Terus kita liatin abis Franklin selesai latihan sama Blade, dia balik sendirian ke kamarnya. Di sana dia ngaktifin lagi Soul Sword buat bikin gerbang dimensi kelima. Terus seorang berkata dari balik gerbang dimensi, kau lagi, sang maha kuat. Terus kita liatin yang tadi ngomong sama Franklin adalah potongan kepala Silver Surfer. Dia terus ngomong, mereka yang kamu sebut keluarga bakal marah jika tahu kamu menyimpanku di sini. Tapi di situ Franklin ngacuin kata-katanya. Dia terus ngomong, aku nemuin banyak buku di sini, beberapa di antaranya buatan Charles Xavier. Di sana aku baca tentang Brood. Xavier bilang, setiap sarang Brood selalu memiliki seekor ratu, dan itu udah pasti. Di mana dia sekarang? Server terus ngejawab, ratu kami berada jauh, sangat jauh dari jangkauan Franklin Richard. Tapi kamu gak perlu khawatir. Dia tahu identitasmu sebenarnya. Dia juga tahu apa yang kamu dan ternak di bumi telah lakukan. Kalian berdua gak lama lagi bakal ketemu. Dan cerita pun selesai dengan di atas satu titik cahaya yang ngedeketin banget. Luar biasa banget. Gimana ya? Semacam cliffhanger tapi ceritanya beres. Jadi untuk satu storyline sendiri itu udah beres. Tapi dia ngasih open ending buat kalau misalnya si Marvel Zombie Resurrection ini masih mau dilanjutin ya. Kalau ceritanya sendiri seru menurut gua. Ada originalnya gitu, benar-benar berdiri sendiri, nggak ngelanjutin dari cerita Marvel Zombies sebelumnya. Dibilangnya reboot, tapi ada kemungkinan katanya ini kayak origin dari cerita Marvel Zombie yang lama. Tapi sejauh yang gue lihat sih nggak ada. Kalau dibilang reboot, bener ini reboot. Remake, cuma sangkut pautnya belum kelihatan sama Marvel Zombie yang lama ya. Terus apa lagi? Udah kayaknya. Untuk cerita Marvel sendiri kayaknya abis ini gue pengen lanjut ke cerita Ultimate Universe, nyeritain matinya si Spider-Man Ultimate Universe, yang kenapa si Miles Morales akhirnya jadi Ultimate Spider-Man ya. Kayaknya itu yang bakal gue lanjut selanjutnya. Tapi sebelum itu gue mau nyasain cerita death metalnya DC dulu. Yaudah kalau kayak gitu, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like, share, sama subscribe juga. Kalian juga kalau pengen ngobrol, kita ngobrol di kolom komentar. Kalian punya saran lain buat video gue selanjutnya? Boleh. Tulis aja permintaan kalian di kolom komentar ya. Kita ngobrol ntar di sana. Terus apa lagi ya? Ya udah kayaknya itu dulu. Terima kasih buat yang nonton video sampai habis. Ya udah, sampai ketemu di video selanjutnya kawan ya. Dadah, bye.